jaya bersama Balai Pelestarian Marga Budaya Kepulauan Riau. Kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama masyarakat sama berhimpun ukir sejarah memajukan budaya semoga bersama. BPNB Kepri, Kenali budayamu, cintai negerimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya buat sobat budaya semuanya yang ada di rumah atau yang ada di mana aja atau yang menonton ini waktunya kapanpun juga itu, mau sore, mau siang, mau malam, mau sambil nunggu sahur atau mau menghabiskan waktu sambil nunggu subuhan, itu boleh banget. Apalagi kalau misalnya sambil, kalau kata apa namanya orang-orang di sana itu ngabuburit, nunggu ketika mau buka puasa sambil nunggu sambil muterin video kita di YouTube. Oke, berjumpa lagi di acara kita, yaitu tetap aja di channel BPNB Kepri, di channel YouTube BPNB Kepri dalam acara Bibut, Bincang Budaya. Daripada sobat budaya semuanya gabut, terus sobat budayanya semuanya ngajak ribut. Mending tongkrongin deh channel kita, Bu. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Oke. Jul, Zikri nggak tepuk tangan, potong honornya 50.000. Oke, sobat budaya semuanya. Di sebelah saya ini saat ini dan detik ini juga dan juga di depan sobat budaya semuanya sudah ada nggak akan disebutin dulu namanya siapa. Pokoknya beliau merupakan salah satu tokoh dan juga salah satu personal yang terkenal dengan kata-kata atau sebutan citra diri. Tapi sebelum kita berbincang dengan yang ada atau narasumber kita pada kesempatan hari ini, diingatkan lagi kepada sobat budaya semuanya, jangan lupa untuk bagi sobat budaya yang belum subscribe channelnya BPNB Kepri, silakan di pojok kanan sobat budaya semuanya ini silakan subscribe, karena subscribe itu gratis sobat budaya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya bagi sobat budaya yang sudah subscribe. Kemudian daripada itu, apabila sobat budaya semuanya senang dengan video ini, silakan di-share, karena channel ini semoga dapat membangun dan juga semoga sobat budaya dapat membangun channel ini menjadi lebih bermanfaat lagi. Agar apa? Agar kita semuanya dapat berbagi informasi, pengetahuan, dan pembelajaran serta event-event di BPNB Kepri tentang sejarah dan budaya. Jangan lupa juga untuk memfollow Instagram BPNB Kepri di @bpnbkepri dan juga Instagram bintang tamu kita pada kesempatan hari ini di apa, Ibu? Afitri Susanti. Afitri Susanti. Aduh, udah ada bocorannya. Siapa namanya? Dan ini dia, kita perkenalkan kepada sobat budaya, Miss Afitri. Wah, aduh, ini deg-degan ya. Jadi merasa kayak gembel di pinggir Bu Afitri ya. Kita biasanya panggilnya Mami. Di pinggir, aduh, Mami ini kayak gembel karena istilahnya itu wah gitu ya, cetar membahana. Ini Syahrini Tanjung Pinang ya, Jul. Syahrini Tanjung Pinang ya. Kamu senyum-senyum dari tadi, kenapa sih? Kamu nahan ya, sampai aduh kacau ya. Oke, kita di sini akan berbicara masalah baju kurung Melayu. Ya, Mia. Ya. Karena baju kurung Melayu ini kan sebetulnya kadang orang itu kan kalau yang di Indonesia itu ya, Mih ya, orang itu mungkin lebih kenalnya kebaya. Iya. Ya Mih ya, karena mungkin ya apa namanya yang hadir di media kaca atau di medsos-medsos lebih banyaknya baju kebaya. Dan juga ada kebaya itu kan macam-macam, ada kebaya Bali, ada kebaya Jawa, kebaya Sunda juga ada, atau mungkin di provinsi-provinsi lain itu memakai kebaya. Nah, kalau di Melayu sendiri itu ada namanya
baju kurung. What? Apa itu baju kurung? Bukan baju kayak yang di Inggris itu ya pakai kurungan. Enggak, bukan kayak gitu maksudnya. Jadi mungkin Mami bisa dikenalkan dulu atau bisa diinfokan dulu sama sobat budaya sebenarnya baju kurung Melayu itu apa dan juga jenisnya tuh apa aja sih Mami? Iya. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya semuanya dimanapun berada, para pencinta budaya dan khususnya yang ada di Kepulauan Riau ya, pemuda-pemudinya. Perkenalkan dulu nih, nama saya Afitri Susanti, asli dari kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan pernah menjadi duta budaya Indonesia. Wow. Kalau Ijul duta buaya. Sila Mami. Iya, baju kurung. Baju kurung adalah salah satu pakaian tradisional yang dikenal di hampir seluruh semenanjung Melayu ya. Jadi orang-orang Melayu, khususnya Melayu Kepulauan Riau, itu menggunakan pakaian baju kurung untuk keseharian maupun hari-hari besar. Jadi yang saya kenakan saat ini adalah baju kurung harian yang biasa dikenakan oleh perempuan-perempuan Melayu. Oh, ini baju kurung harian ya, Mi? Iya, jadi bentuknya simpel, lurus, biasanya panjang hingga sampai ke lutut. Sampai ke lutut. Sampai ya, ke lutut begitu. Nah, baju kurung ini biasanya bentuknya lurus, tidak membentuk badan. Oh, jadi dia langsungan gitu Dia ya? langsungan gitu. Nah, Kenapa sih Mi dianya filosofinya? langsungan? Ya, filosofinya. Filosofinya memang orang Melayu itu identik sekali dengan orang Islam. Nah, jadi kalau orang Islam itu adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah. Nah, untuk itu kita sesuai dengan anjuran agama tidak memperlihatkan lekuk tubuh, menutup aurat. Ya, Nah, tapi tidak begitu. mengurangi unsur fashionnya Oh, yang fashionable Mi. banget ya. Jadi kalau potongan baju kurung yang saya kenakan ini memang baju teluk belanga ya. Jadi, Teluk belanga ya, Mi. Iya, jadi dia ada kekenya gitu ya, potongannya di bagian lengan bawah ini ketiak ya gitu Di ya. ketiak, Ada ya. bentuk segitiganya itu Oh. membedakan dengan busana-busana yang lainnya yang ada di daerah Indonesia lainnya ya, khususnya yang bukan Melayu begitu. Nah, kalau baju kurung ini di negara tetangga juga mengenakan, Betul. ya, Malaysia begitu juga ya, Ya. Brunei Pakai juga ya, Mi. Singapura, begitu ya. Kemudian ada di Patani Thailand Selatan. Oh, sampai Patani justru Iya, ya. justru dia mereka tetapi itu tidak semua ya, jadi ada tertentunya begitu. Kemudian kalau di Indonesia ada di Kalimantan Barat. Oh, di Kalbar ada ya, Di Mi. Kalbar juga ada baju kurung Ya. gitu ya. Sumatera Barat juga ada baju kurung, tetapi perbedaannya ya di situ tadi, cara menjahitnya. Cara menjahit ya, Mi ya. Iya. Cara menjahitnya gitu. Nah, kenapa ada segitiga di bawah ketiak itu? Yaitu memang untuk supaya lega gitu ya. Kalau Iya. kepraktisannya Bergeraknya tuh biar bergeraknya lebih leluasa. leluasa gitu kan. Kalau orang sekarang tuh kalau aktif biasanya nanti burket gitu ya. Nah, kalau pakai baju kurung sebenarnya itu sangat membantu. Sangat membantu sekali supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Diinginkan. itu. Sobek Ya, ya, sobek Mi. begitu. Nah, cara menjahitnya juga tidak semua orang bisa. Oh gitu. Iya. Jadi bukan misalnya kita pergi ke tukang jahit, Langsung bikin Jahitin dong baju ini, kurung. baju kurung Melayu kepri misalnya gitu. Ya. Enggak semua bisa. nggak semua ya, Mi ya. Nah, ini yang memang harapan sih ke depan ya. Mami saya secara pribadi gitu pengennya ada dong pelatihan untuk menjahit pakaian Melayu. Benar juga. Gitu. Jadi karena pengrajinnya yang tidak banyak ya, Mi ya. Kan sekarang kita tahu sendiri itu kalau mau jahit baju kurung, mohon maaf ya, tidak dengan orang pribumi. Ya, Gitu ya, Mi. penjahit baju kurung bergaya-gaya gitu Iya, ya, iya, gaya-gaya iya. gitu kan, ya sama yang penjahit inilah, yang itulah gitu. Tetapi kaidah menjahitnya jadi hilang, gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ya mungkin nanti dari pihak-pihak yang peduli budaya ya, Betul. kita adakan gitu ya teknik menjahit busana baju kurung Melayu misalnya gitu. Ya, Itu ya. kan supaya nggak punah. Betul. Gitu. Penjahit-penjahit yang ada di Tanjung Pinang ya khususnya gitu, kepri pada umumnya kebanyakan bukan orang asli Melayu. Nah, Karena heterogenitas juga heterogenitas. ya, Mi. Nah, mudah-mudahan para penjahit yang ada di Kepri, yang ada di Tanjung Pinang dan sekitarnya
walaupun bukan orang Melayu, walaupun bukan orang Kepri, tetap bisa menjahit itu. Betul. Gitu kan? Siapa tahu ini menjadi satu hazanah yang bisa diturunkan dan ini akan terus kekal Iya. begitu. Kalau nggak dari kitanya orang Melayu asli atau orang yang peduli budaya gitu mengekalkan ini, saya kira akan punah. Iya betul ya Mi Iya. ya. Ya, jadi Minimal dia nggak salah kaprah ya Mi. betul. Gitu. Iya, jadi teknik menjahitnya itu zaman nenek dulu ya. Iya. Heeh. Nenek mami dulu ya. Nenek mami dulu tuh. Tahun kapan itu? Tahu. Ya 60-an ya. 60-an, Heeh. ya. Itu sehari-harinya nggak pernah tuh lihat kalau di rumah menggunakan daster. Oh, Enggak, justru pakai baju kurung. baju kurung Tapi ya Mi. baju kurung pendek. Baju kurung pendek pakai kain pelikat. Oh ada Mi. Ada. Oh, ya, ya, Kain ya, ya, pelikat ya. itu semacam kain batik Ya. yang dipakaikan untuk hari-hari. Jadi tangan bajunya tuh mas segini, Ya. lehernya biasa yang berkancing satu seperti yang Betul. saya kenakan ini gitu ya. Nah itu identik sekali dengan ibu-ibu busana di rumah, nggak ada pakai daster. Nggak ada pakai daster ya Mi. Nggak. Oh. Heeh. Kalau sekarang kan geblus gitu. Geblus aja gitu. Ya. Boro-boro keke ya ini Iya, jahitannya gitu ya. Kadang-kadang juga sobek gitu. betul betul Iya, betul. jadi etikanya luar biasa. Etikanya luar biasa. Terus busana baju kurung yang dikenakan oleh orang tua-tua dulu gitu dipadu-padankan juga dengan hiasan kepala. Oh gitu Mi, ada ya? Walaupun di rumah gitu Oh. ya. Jadi nenek itu Ya. Mami tuh nggak pernah lihat nenek itu kalau di rumah menggunakan baju kurung yang pendek itu menggunakan apa katakanlah di rambutnya digerai atau gimana itu selalu dicepol Oh dicepol gitu ya Mi? Cepol kan. rapi. Nah, rapi begitu. Jarang sekali gitu. Nah, kemudian kalau buat bepergian gitu, itu ada yang namanya kebaya pendek. Oh. Ada juga kebaya labu. Kebaya labuh ya. Kalau untuk kebaya labu itu biasanya untuk hari-hari besar, Hari-hari besar ya Mi. undangan-undangan resmi, bertemu orang-orang yang dihormati, alim ulama ya, Hajatan. hajatan, Ya. itu memakai kerongsang. Ya, biasanya Kerongsang tuh apa Mi? itu bros nah kalau Oh anak sekarang. bros. Tapi itu bertingkat 3. Oh bertingkat 3. Namanya kerongsang. Iya. Kirain bahasa Prancis, kerongsang gitu kan. Bahasa kita juga ya Mi. Iya. Jadi itu ada yang simple, ada yang ini. Nah, tata cara memakainya ketika bertingkat itu hanya sampai di pusar. Jadi Pusar. tidak boleh lebih ke bawah gitu ya, pakai bros kok sampai ke bawah Iya. gitu. Enggak begitu etikanya. Gini nanti Walaupun ya, Mi. kebayanya labu begitu ya. Iya. Nah, tetap aja paling panjang tuh brosnya ini di Di pusar. pusar ya Mi Ya, ya. di pusar itu sudah paling mentok gitu. Paling mentok. Nah, biasanya di atas sampai sedada begitu boleh sampai ke sini. Iya Nah, iya iya itu iya. ada yang namanya kebaya pendek atau juga kebaya nyonya ya. Kebaya men- nyonya. orang menyebutnya. Kemudian ada juga kebaya labu begitu. Nah, itu. di samping itu kan Mi, ini kan setelah kita mengenal baju kurung nih. Iya. Kira-kira baju kurung tuh ada beberapa jenis sih Mi. Iya. Selain tadi yang labuhan untuk ke pesta, atau ada lagi nggak Mi yang ininya? Iya. Kalau untuk yang laki-laki nih ya. Ya Nah, laki-laki Mi. Laki-laki itu ada yang baju kurungnya itu penggunaannya untuk hari-hari ya. Kalau yang untuk hari-hari itu tidak menggunakan apa itu Kerah. namanya? Tidak menggunakan kerah yang tinggi itu. Iya. Nah, jadi dia biasanya menggunakan tulang belut saja. Tulang belut. Tulang belut ya, istilahnya itu kalau leher bulat itu tulang belut. Jadi Oh. cara Ya, menjahit ya, ya, ya. cara menjahit ujung kain di kerah itu ada tekniknya namanya teknik menjahit tulang belut. Tulang belut. Iya. Anda tadi kaget, Anda pikir tulang belut beneran ditaruh di sini enggak kan Mi? Enggak. Ternyata itu teknik jahit sobat budaya. Jadi Ya. tulang belut ada yang apa itu kok jadi lupa. Apa ya namanya yang kalau orang sekarang mah bilangnya Shanghai apa jadi lupa. Apa? Cekak musang. Cekak musang. Cekak musang. Cekak musang. Nah, itu biasanya untuk baju-baju resmi. Mm-mm. Ya, untuk penggunaan warna dan bahan juga Betul. itu tergantung pada saat apa dikenakannya. Oh gitu, ada Iya. warna-warnanya ya Mi? Ada warna-warna. Contoh, Mi. Contoh
untuk misalkan ya kalau zaman dulu-dulu nih, Mm-mm. warna kuning itu kan warna kebesaran. Oh, warna kuning itu warna kebesaran. Iya, warna untuk raja-raja Iya. begitu ya. Kemudian biasanya kalau warna putih itu untuk acara-acara yang bernuansa agama. Oh, Gitu ya ya. ya 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 Nah, ya. kalau kita sekarang lihat ya, ada baju hitam ya yang Ya. sering digunakan sebagai baju kebesaran juga. Betul. Gitu. Jadi tidak dikenakan sembarang begitu. Ya 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 Sama ya. juga dengan atributnya. Hmm. Ada yang menggunakan tanjak. Mm-mm. Nah, sekarang nih kan tanjak nih kan marak nih. Lagi tren banget. Lagi tren banget. Ya. Semua orang sih pingin pakai tanjak, sampai pernah kemarin itu kan ada yang salah kaprah tanjak dipakai dengan celana pendek. Ingat nggak tuh siapa tuh? Yang artis itu. Gitu. Kan jadi mengurangi nilai nilai Nilai-nilai rasa tradisi. nilai rasa tradisinya, Ya. nilai budayanya gitu kan. Ada adab menggunakan atribut-atribut Betul, itu gitu. betul. Nah, dan tanjak yang digunakan juga macam-macam bentuknya. Oh. Mm-mm. Ada yang memang untuk harian. Mm-mm. Ada kan kalau orang dulu tuh orang Melayu kan identik dengan melaut ya. Ya. Itu ikat kepala, tapi ya seperti tanjak tapi diikat di kepala simpel Diikat ya, saja. simpel. Tapi memang ada teknik mengikatnya. Hmm. Iya, ada teknik mengikatnya dan ada kegunaan-kegunaannya kenapa harus menggunakan itu Betul. gitu. Mei. Kemudian panjang pendek tingginya tanjak Tanjak. juga ada filosofinya. Ada filosofinya. Ada Mi. filosofinya. Contohnya ya. Mi, satu aja. Contoh misalnya ada tanjak dendam tak sudah, Ya. ya kan? Ada tanjak apa itu namanya Sri Gunung, ya Ya, kan? Sri Gunung. Gitu. Jadi macam-macam tanjak itu juga pasangannya juga berbeda-beda dengan baju kurungnya. Kan kadang kita suka lihat ada baju kurung terus diadakan seperti bolero ya, jazz Ya, gitu di jazz. luarannya. Ya. Itu pasangannya apa? Oh, gitu. dia emang udah ada ininya, Mi, setelan-setelan ya. Setelan-setelan. Oh. Terus cara mengikat kain samping, juga Ya. berbeda-beda. Songket ya. Songket itu kalau untuk laki-laki namanya kain samping. Jadi semakin panjang Mm-mm. biasanya kain samping yang dikenakan, Betul. itu biasanya semakin tinggi strata atau kasta orang tersebut. Oh gitu, Mi. Biasanya seperti itu. Ya ya ya. Ya, jadi orang yang sudah menikah itu sebaiknya menggunakan kain samping itu memang di bawah lutut. Di bawah lutut ya, Mi. Iya, supaya orang tidak keliru. Ntar kalau dipakai di atas lutut dikira bujangan. Oh gitu ya, Mi ya, Iya. tandanya ya. Oh, Ntar malah dilamar lagi. gitu malah dipinang. Iya, betul. Repot ya. Repot, Mi. Iya. Terus? Jadi laki-laki itu karena apa? Filosofinya menutup aurat. Aurat itu kan dari pusar laki-laki ya Laki-laki. sampai ke batas lutut. Sampai ke batas lutut ya, Mi. Begitu. Jadi memang menutupi lutut begitu. Nah, muka kain juga, kepala kain, Muka kainnya muka itu beda kain beda lagi. Ya itu nanti bab sendiri lah ya. Kalau perempuan, kalau di depan apa, di samping apa, ya kan, di belakang apa, ya itu ada tanda-tandanya. Luar biasa ini. Ya, Berarti jadi kadang-kadang orang sekarang mah suka sembarang Campur-campur ya? campur-campur. Heeh. Ada yang ke samping, tadi dikira apa gitu kan, karena ada filosofinya ini sudah menikah, janda, gadis. Nah kan tadi dikira janda lah, Iya, makan repot kan gitu kan, Mi ya. dipinang lagi. Dipinang lagi. Tapi emang ini menarik kan, karena kan maksudnya itu kan ternyata permasalahan urusan fashion itu udah selesai pada budaya kita sebetulnya ya, Mi. Iya, benar. Udah selesai. Dan memang kalau misalnya di sini sobat budaya semuanya, apalagi yang misalnya tertarik dalam dunia fashion show, Iya. dalam dunia desainer, mungkin hal-hal yang seperti itu tuh akan menjadi sangat berharga ya, Mi Oh ya. iya. Jadi ketika sobat budaya tahu nih, oh yang kata Mami tadi kan, oh ternyata ini lambangnya itu udah menikah, Iya. atau lambangnya itu mungkin janda, mohon maaf, janda, atau misalnya oh ternyata ini belum menikah, misalnya kayak gitu kan. Ini namanya cekak musang Iya, dan lain sebagainya ada kan ya, juga Mi? kan datin-datin ya, istri para orang-orang terhormat gitu. Nah ya. ini menjadi pengetahuan yang menarik ini, Mi, buat sobat-sobat budaya semuanya Iya. yang mungkin tertarik dalam dunia fashion atau Iya. desainer. Nah, Mi, Iya. ini kan kita tadi sudah berbicara masalah jenis-jenisnya. Sekarang masalah etikanya, Mi. Etikanya. Nah, Ya. kalau misalnya
perempuan berbaju kurung kayak gimana, laki-laki berbaju kurung kayak gimana etikanya. Etikanya. Ini udah babnya mami banget nih, citra diri gitu kan maksudnya itu kan. Nah, itu Iya. gimana Mi? Gimana Mi? Kalau yang laki-laki dulu ya, laki-laki itu kan ada menggunakannya dagang dalam dan dagang luar. Ya. Apa tuh bedanya dalam dagang luar? Dagang dalam dan dagang luar tuh begini. Kan ada kain samping yang dikenakan. Nah, kalau dagang dalam itu kainnya di dalam, bajunya di luar. Kayaknya di dalam, bajunya di luar. Oh iya 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 ya. Ini kayak gini ya Mi, mungkin ya. Iya, Ya. itu kalau dagang luar, bajunya di dalam, kainnya di luar. Dagang luar, bajunya di dalam, kainnya di luar. Iya. Kebalikan gitu. Kebalikan, Gampang ingetnya gitu Iya. kan. Gitu. Jadi itu juga dikenakan pada saat yang berbeda. Oh, Kalau saat-saatnya acara ya. yang resmi banget biasanya itu memakai dagang luar. Dagang luar. Jadi resmi banget begitu ya, apalagi sampai menggunakan keris ya untuk pengantin dan Iya. sebagainya, itu tidak mungkin menggunakan dagang dalam. Betul. Itu biasanya untuk santai Mm-mm, begitu. mm-mm, Jadi kalau untuk etika memakai busana baju kurung, biasanya kalau untuk laki-laki yaitu ada dagang dalam, dagang luar, dan ada juga tidak berdagang. Oh, tidak berdagang. Artinya tidak menggunakan kain samping. Itu untuk remaja, untuk anak-anak ya, bermain. Ya. Bermain. Kadang-kadang kainnya diselempangin gitu Ya, ya. Kayak sarung gitu Kayak kan. Mi. sarung begitu. Kalau etikanya sih ya tetap menjaga adab ya. Misalnya kalau kita sedang menggunakan baju kurung misalnya gitu kan, kita buat pergi ke ini ya, ke tempat-tempat yang kurang Iya. kurang pas gitu ya, Ya. rasa-rasanya ya jangan, lebih bagus ganti baju aja. Iya 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 iya. Disesuaikan. Kalau misalnya pergi ke pasar gitu Mi. Ke pasar boleh aja, tapi Boleh aja. tapi ya jangan juga pakai dagang dalam terus dengan keris dan segala, nanti dikirain mau silat. Betul. Nanti dikira lebay juga ya Iya Mi, betul, gitu. Itu salah penempatan. Betul. Salah penempatan. Nah, kalau misalnya yang perempuan Mi. Kalau yang perempuan, kalau zaman nenek nih, Ya. ke pasar ya memakai baju itu. Iya 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 iya. Iya, begitu bajunya. Kalau kita lihat drama-drama Malaysia yang suka masih mengangkat itu, bajunya ya begitu. Dan memang sampai nenek meninggal, saya nggak pernah lihat nenek pakai baju daster. Sampai meninggal. Sampai meninggal ya. Nggak pernah gitu. Jadi memang mereka masih mempertahankan tradisinya. Betul. Itu luar biasa kalau Jadi, menurut saya ya. Tingkat kenyamanannya juga ya Mi ya. Maksudnya itu udah apa, emang betul-betul bukan hanya permasalahan ini pelestarian budaya atau tradisi, tetapi memang Sudah menjadi jiwanya. betul. Jadi saya waktu kuliah di Jogja 10 tahun di Jogja nih. Saya sangat bangga sebagai seorang perempuan Melayu, Ya. sehingga tidak asing bagi saya menggunakan baju kurung ini di kampus. Oh gitu Mi. Iya, benar. Jadi saya dikira mahasiswa dari Malaysia. Oh gitu Iya. sampai ya. Iya. Dan bahasa saya kan juga bahasa Melayu. Iya. Nah, gitu. Nah, salah satu yang mengantarkan saya menjadi duta budaya yaitu gitu, bagaimana kemudian orang melihat keseharian saya dengan ya yang sederhana ini gitu ya, dengan melestarikan seorang anak muda gitu di rantauan, dia menjadi kaum minoritas tetap mempertahankan budayanya. Bertepak dari tradisi ya. Iya, jadi orang penasaran, akhirnya menggalilah itu. Luar biasa. Gitu. Oh, ini udah kehilangan kata-kata Iya. deh sama Mami ini gitu kan. Nah, Mi, ini kan kebanyakannya nih Mi. Mungkin nggak semuanya, tetapi banyaknya rata-rata anak-anak zaman sekarang nih, generasi-generasi muda. Misal kalau sekarang kan pakaian itu udah macam-macam. Fashion juga udah macam-macam. Keren-keren. Dari yang segini kan, apa namanya, hot pants, sampai ada yang tinggi segini ininya kan ya, celananya tinggi segini, sampai terus, kayak baju senam sekarang. betul gitu Mi. Nah terus juga yang laki-laki juga sama aja, jadi sama aja. tidak hanya untuk perempuan atau tidak hanya, tapi laki-laki juga itu fashionnya udah aneh-aneh sekarang Mi kan. Ada yang mungkin pakai kalau misalnya udah ya, kalau misalnya bisa sampai kadang sepatu itu Mi, itu kadang warnanya itu kanan kiri itu beda. Oh iya, itu tren sepatu selingkuh. Sepatu Zikri.
Mau beli. Kesindir kamu ya. Kalau serius, jadi itu makanya itu apa namanya itu kan menjadi satu hal yang apa fenomena lah Mi. Nah, sedangkan kadang yang apa namanya yang baju kurung seperti ini tuh sudah menjadi hal yang terlupakan. Apalagi sekarang kan misalnya ambil mode praktis. Ketika hajatan atau apa, mereka pilih pakai batik. Bukan artinya batik itu jelek. Tapi maksudnya semua sudah diseragamkan seolah-olah gitu kan ya Mi. Nah, kira-kira nih Mi, apa namanya himbauan seyogianya untuk generasi muda apalagi yang ada di wilayah kerja BPNB Kepri ini semuanya kan Melayu kan ya Mi. Nah, ini gimana Mi? Apa sih pentingnya berbaju kurung untuk generasi muda? Mi? Oh iya, terima kasih ya ini Pak Nanda. Itu baju kurung ini sebenarnya salah satu jati diri orang Melayu. Ini menjadi satu identitas bahwa saya orang Melayu. Itu yang membedakan kita dengan yang lain-lain. Ya, itu arti makna buat kita semua lah baju kurung ya. Nah kemudian untuk generasi muda, saya bicara seperti ini, generasi muda sih memang nggak harus seperti saya ketika saya muda dulu ya. Tapi paling tidak mungkin bisa mengambil iktibar ya. Walaupun di mana kita berada, saya ini sudah menjelajahi banyak negara dan tetap menggunakan baju kurung saya bawa. Bangga ya. Bangga sekali. Jadi bukan berarti menggunakan baju kurung itu hanya di acara-acara besar, hanya di acara-acara tertentu. Nah sekarang alhamdulillah pemerintah khususnya di Kepulauan Riau sudah menerapkan aturan bahwa setiap hari Jumat menggunakan baju kurung. Tapi itu pun juga ada yang pakai baju gamis. Oh ya, benar jadi nih. Ini mohon maaf, jadi antara baju gamis dan baju kurung berbeda. Nah, mulai dari bentuknya, filosofinya, cara menjahitnya, cara mengenakannya juga berbeda gitu. Nah, jadi selama bulan Ramadan ini kan dari hari Senin sampai hari Kamis itu menggunakan baju muslim ya gitu. Hari Jumat baju kurung. Nah, kadang-kadang hari Jumat ya juga baju muslim gitu ya. Baju kurung kan juga baju muslim, pasti pertanyaannya begitu. Betul, baju orang muslim juga tetapi bentuknya berbeda dengan gamis. Nah, kadang-kadang orang mengatakan nih, mohon maaf, yang laki-laki pakai koko dibilangnya baju kurung. Ya, itu udah salah kaprah mungkin ya. Jadi untuk anak-anak muda banggalah menjadi orang Melayu. Walaupun tidak orang Melayu tapi bermastautin di bumi bertuah ini gitu ya, sebaiknya juga di mana bumi dipijak di situ langit kita junjung gitu. Jadi anak-anak muda nih ya Kang, saya kira saya himbau lah untuk para orang tua ya, untuk tetap melestarikan budaya mengenakan baju kurung. Kadang-kadang orang tuanya memang juga nggak mau gitu. Repot bikin baju kurung gitu kan, panas gitu ya. Karena bahannya kali ya. Iya, pemilihan bahan. Jadi ambil bahan yang simpel-simpel dengan warna-warna yang menarik. Nah, identik sekali untuk hari raya nih kan. Iya, udah mau dekat hari raya nih. Sebentar lagi kan Lebaran nih. Yang membuat saya ingin selalu pulang ketika dirantau orang itu adalah suasana hari raya dengan baju kurungnya. Betul. Saya pernah hari raya di sana di rantauan pergi sholat Id dengan orang-orang menggunakan celana jeans. Baju biasa aja gitu ya. Sementara saya dengan baju kurung bersongket, bertudung, pokoknya rasanya kok gue jadi kayak penganten gitu ya. Jadi kayak tontonan ya. Jadi kayak tontonan gitu. Ada teman laki-laki juga berbaju kurung, dikira dari Malaysia katanya gitu kan. Gitu. Kita orang Melayu dari Kepulauan Riau gitu. Jadi kok rasanya itu yang membedakan kita. Jadi kita harus bangga nih, mulai dari diri kita sendiri. Ya, kalau tradisi kita di Kepri ya mungkin Kang Nanda kan udah lama juga nih di Kepri. Lumayan nih. Ada berapa ya? 5 tahun ada lebih. 7 lah sekarang masuk ke 7. Alhamdulillah. Pasti tahu lah ya kalau di Kepri umumnya ya di Tanjung Pinang khususnya, Tanjung Pinang dan sekitarnya itu kalau hari raya itu keluarga gimana caranya supaya baju kurung seragam? Itu warnanya ngejejer nih. Lebaran 4 hari, baju kurungnya 4 setel. 4 setel. Itu seragam. Seragam semua. Seragam semua. Bahkan kadang-kadang agak keliru. Seragam juga sama gorden.
Iya iya itu Mi. Sama Atau apa taplak-taplak taplak. gitu. Nah, itu Itu tuh orang Tanjung Uban biasanya. Sama Sungai Ladi nih. Kalau di Sungai Ladi emang begitu. Iya. Enggak Banyak gue ya dia. ya. Maaf. Maksudnya di cuma kita semuanya. iya, ya, Mi. jadi begitu. Nah, kemudian tradisinya apa lagi selain berbaju kurung, seragam begitu ya? Iya. Itu mulai dari yang baik. Oh. Yang baik dibikin seragaman, baju kurung gitu kan. Songket, apalagi sekarang udah praktis, songket mah bisa pakai karet. Ya. Nah, jadi udah nih. anak-anak gampang ya. Terus dengan peci apa tanjak apa-apa segala lah gitu ya, ibu-ibunya juga begitu gitu ya. Nah, tradisi yang nggak kalah penting itu kan kalau kita sembah sujud istilahnya kalau di Jawa mah sungkeman. Ya. Kalau di sini mah sembah sujud gitu ya pada orang yang lebih tua atau yang kita hormati. Itu kan ada pembagian duit hari raya. Iya, kalau duit raya. duit raya. Kalau kata itunya angpau, kalau kata orang Tionghoa mah. Tionghoa. Iya ya, duit raya gitu ya. Nah, duit raya ini dibagikan ada urutannya. Oh, ada urutannya, Ada Mi. urutannya. Jadi mulai dari yang besar dulu, yang kecil di belakang. Jadi itulah bagaimana orang Melayu ini menghargai dan menghormati yang tua. Jadi yang tua itu didulukan. Jadi saudara yang paling tua dulu sungkeman apa sembah sujud kepada orang tua, baru diikuti yang kedua, ketiga sampai yang paling bontot materi. Iya. Nah, sungkeman, kasih gitu ya, kasih. Seru ya, Mi, ya, kayak gitu ya. Seru banget. Belum lagi kan tradisi makanan kuliner. Air kaleng. Itu coba ya kalau dilihat beda loh psikologisnya menerima uang 100.000 sama nerima air kaleng 1 cash. Benar. Iya, benar. Air kaleng 1 cash kan 70 ribuan. Iya. Lebih besar nilai uang 100.000. Betul sekali. Tetapi psikologi senangnya itu lebih senang air kaleng 1 cash. Iya. Malah kadang kalau misalnya itu bapak-bapak kadang ya, Mi, naik motor. Sampai air kalengnya tuh sampai gini bawahnya. Dan dia tuh bangga bawa gitu kan ya, Mi, seneng gitu. banget. Nih anak gua pasti bahagia banget sampai di rumah lihat air kaleng banyak bener gitu ya. Atau katanya kayak gini, jadi nih lebaran. Iya gitu benar. Jadi memang begitulah tradisinya ya. Bahkan sampai dulu nih, cerita dulu nih ya. Di rumah tuh sampai ada satu ruangan tuh isinya air kaleng semua. Iya. Air kaleng semua. Air kaleng iya. semua. Jadi tradisi parcel tuh sebenarnya tradisi luar ya. Iya. Tetapi tradisi air kaleng ini nggak tahu kayak semacam jadi budaya baru aja gitu. Betul. Untuk betul. di Kepri umumnya. Betul. Kita lihat. Jadi heran aja gitu. Dia munculnya ketika hari raya aja gitu. Padahal kan air kaleng mah kan hari-hari juga bisa beli gitu kan ya maksudnya tuh. Tetapi kenapa harus hari raya khusus gitu? Iya. Aneh juga Dan gitu. kalau hari raya itu efek psikologisnya tuh double. Double banget. Double. Disuguhin air kaleng sama disuguhin air teh tuh kan kayaknya kok air teh sih gitu Iya. ya. Kalau air kaleng udah bangga banget. Aduh lebaran. Apalagi kalau tamu ya, Mi. Diambil air kalengnya tuh masukin tas. Saking udah kembung gitu. Bekel ya. Ya, apalagi jauh ya. Nah, jadi itu tradisi kalau kita di Kepri menyebut hari raya. Nah, kalau di bulan Ramadan begini ya saya juga mengharapkan kepada para pemuda di Kepri khususnya di Tanjung Pinang dan sekitarnya kenakanlah busana ini ya, busana baju kurung ini yang simple gitu supaya dia tetap ada. Kalau kita memakainya setahun sekali, baju kurungnya penuh di lemari, tapi nggak ada dampak yang positif gitu ya, secara luas gitu. Betul. Itu baju kurung pasti coba dihitung umur adik-adik umur 20 tuh baju kurung di lemari, bener nggak? Bener ya, setiap tahun ada buat. Satu ya. Itu kalau satu kali satu pasang. Kalau banyak pasang, nah kemudian kapan makainya lagi kalau nggak dipakai terus? Begitu. Jadi bikin baju kurung yang bisa dipakai tidak hanya pada hari-hari besar, tetapi juga bisa untuk acara-acara tradisional. Jadi mulai saat ini galakkanlah ya penggunaan baju kurung untuk para remaja, khususnya remaja putri, supaya lebih keren sih kalau saya lihat ya. Elegan ya, Mi ya, kalau lebih dilihat pakai baju elegan. kurung tuh. Coba deh nanti kita bikin satu semacam bukan seminar ya, tapi bagaimana kita mengkampanyekan baju kurung ini khususnya untuk remaja-remaja kita. Iya. Apalagi yang sudah di rantauan nih. Iya betul. Di rantauan mah pulang pakai celana robek. Otaknya juga robek. Iya, celana robek gitu.
gitu kan. Ini tangannya sini biru, sini kuning. Iya gitu. Keren. Udah biru, kuning, garis-garis lagi kan. Gitu. Garis-garis kayak orang penjara itu Pusing hitam lihat iya. putih. Lihatnya juga kemeng mata. Iya, jadi walaupun tidak berhijab, saya juga dulu nggak berhijab ya ketika saya di rantauan begitu. Tapi saya tetap menggunakan baju kurung dengan adab-adabnya gitu. Betul. Tapi menurut teman-teman sih ya, ini saya tetap keren sih. Ini nih Jul, Mami nih ngomongnya di atas bukit. Tetap keren. Jadi jangan khawatir nggak kekinian. Iya, gitu. betul, Jangan Mi. khawatir. Justru Betul. dengan saya menggiatkan baju kurung ini, itu saya banyak dilirik loh oleh stasiun TV swasta di Jogja. Nah, Benar deh. itu. Yang tadinya potensinya tidak terlihat, karena yang eye catching itu adalah tampilan awal yang dilihat, akhirnya banyaklah potensi lain yang tergali, sehingga diberikan laluan banyak sekali untuk saya seorang anak rantau yang ya benar-benar nggak ada saudara ya di rantauan pada saat itu. Betul. Gitu. Tapi memang terus saya jadi bisa nari di keraton, Ya. jadi penari di keraton, kemudian bisa jadi presenter TV di Jogja, gitu. Aduh. Kemudian bisa bersama-sama penggiat seni dan budaya yang ada di sana, gitu. Tapi tidak meninggalkan kebanggaan saya sebagai seorang Melayu. Luar biasa. Ini deh, abang tuh udah ngeri aja Jul kalau Mami udah bilang eye catching gitu. Udah deh, takut keluar dalilnya. Dalilnya apa? Dalilnya kalau itu, Nanda kalau misalnya kamu berdiri harus di angka 2 ya kakinya. Angka 2. Kalau di angka 2 itu akan tegak kamu kayak gitu ya. Yang perempuan juga gitu. Di angka 2 gini nih, di angka 2. Oke gitu. Langsung keluar. Udah kita udah mampu segini aja gitu aja. Oke Mami, makasih banyak. Sama. Udah hadir dan juga bersedia menemani dan juga berbagi dengan sobat budaya yang ada di rumah. Jadi semuanya sobat budaya kata siapa berpenampilan dengan berbasis tradisi itu atau berbasis budaya atau berbasis kelokalan itu malu-maluin enggak banget. Kalian akan lebih keren, lebih eye catching ya Mia dengan pemilihan-pemilihan warna yang kekinian mungkin atau dengan berbagai varian kain yang sekarang udah banyak banget ya Mi. Ada dari India, ada dari China, ada dari mana. Banyak banget ya Mi. Dari Pekalongan juga udah ada. Iya. Karena kalau Anda lihat searching di Instagram tuh ya Mi ya. Iya. Itu kan apa namanya? Justru baju kurung yang di Malaysia Iya. yang dijualnya itu ratusan ringgit, ternyata ngambil bahan bakunya itu dari Jawa. Iya, benar banget. Iya kan Mi? Benar. Ini kan ya contoh, ini kan bahan tisu biasa nih. Ini Mami belinya di Malaysia ini. Ini Mami beli di Ini Malaysia. Malaysia. Iya. Benar-benar asli dari Malaysia. Tapi coba lihat, nggak ada apa-apa ini. Iya. Tanpa puring yang bagaimana, tetapi begitu Pakai. dipakai sangat ringan, tidak panas, tapi stylish lah gitu ya, gaya gitu. Ngeri belanjanya di Malaysia. Nah, artinya bukan tidak cinta produk Indonesia, tetapi sulit mendapatkan busana baju kurung yang nyaman. Iya, iya Mi, enggak kan Gitu. kalau misalnya kan ini mungkin sobat budaya yang ada di Jakarta atau yang ada di Pulau Jawa atau di Pulau Kalimantan, kita kan justru sebetulnya kalau misalnya kita main ke Malaysia atau main ke Singapura, kita kayak main ke kampung sebelah ya Mi. Iya, benar. Justru kita tuh yang jauhnya tuh ke Jakarta malah. Benar banget ya. Iya kan, Jadi Mi? zaman dulu ya, waktu jadi Bujang Dara Tanjung Pinang ya, zaman dulu tuh tahun-tahun 90-an, itu rasanya kalau ke negara tetangga tuh kayak emang ke kampung sebelah. Kayak ke kampung sebelah kan Iya, Mi, kita enggak juga ini. didaulat jadi putrinya di sana juga gitu. Iya, Nah. dan di sini itu kita punya paspor tuh nggak terlalu membanggakan, biasa aja itu kayak kita punya SIM sebetulnya ya Mi ya. Benar. Iya kan, Mi? Iya, benar, Ah. benar. Soalnya anak orang bayi Bayi. baru lahir ya, Heeh. 3 hari kemudian bikin paspor. Bikin paspor Benar itu. itu. Karena banyakannya sanak familinya ada yang di Malaysia mungkin ya Mi, Ya, ada kebutuhan yang di Singapura. berobat juga ya. Kebutuhan berobat. Oke, Iya. siap. Oke deh Mi, ini Ya, sebenarnya pengen panjang ngobrol sama Mami Oh, nih. nanti lagi deh. Nanti lagi kita buka seasonnya. Iya. Jadi buat sobat budaya semuanya yang misalnya masih nagih untuk ngobrol atau mendapat pencerahan dari Mami Afitri, silakan tulis di kolom komentar. Jangan malu-malu. Misalnya pengen lagi dong, gimana itu citra diri, misalnya gitu ya. Iya. Silakan tulis di kolom komentar. Lagi dan juga like dan juga share sebanyak-banyaknya. Tonton sebanyak-banyaknya video ini biar semua kawan-kawan atau sobat-sobat budaya dapat lebih meresapi arti
baju kurung tradisi Melayu yang ada di daerah Sobat Budaya semuanya. Ya. Seperti itu Sobat Budaya, akhirul kalam, jangan lupa Sobat Budaya untuk mensubscribe channel BPNB Kepri dan juga share, nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagramnya BPNB Kepri di @BPNBKepri dan juga di bintang tamu kita saat ini di Afitri Susanti. Afitri Susanti. Baiklah Sobat Budaya semuanya, nanti kita berjumpa lagi dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada semua Sobat Budaya gabut terus ngajak ribut, mending tongkrongin channel kita-kita. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Maju jaya bersama Balai Pelestarian Marga Budaya